Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya, amin. Bertemu lagi dengan aku Ari Nurayani Purwati di channel apa guys? Yap, betul, di channel Maharan Purwa. Oke teman-teman, di video kali ini I wanna tell you something. Ya benar, I wanna tell you something. Jadi aku akan memberitahu kalian materi mengenai seni tari. Jadi buat kalian yang tertarik dengan materinya, mungkin seseorang ada yang udah tahu di luar sana atau ada yang belum tahu, kalian tonton dan wajib banget nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga kalian like dulu, comment, and subscribe. Yuk kita ke videonya. Jadi teman-teman, yang pertama adalah gerak tari itu apa sih? Nah, jadi gerak tari ini merupakan media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Gerak tari ini merupakan unsur utama dari tari yang melibatkan unsur anggota badan manusia. Contohnya menurut para ahli yaitu Dr. Sudarsono. Jadi seni tari itu adalah ekspresi jiwa yang melalui ritmis yang indah. Nah, lalu gerakan ritmis ini adalah gerakan yang disesuaikan dengan irama-irama atau musik-musik gitu, teman-teman. Sehingga dari gerak ritmis yang indah itu bisa menciptakan daya tarik bagi penikmatnya. Ada 3 unsur seni tari yang dimana gerakan tari ini bisa dikatakan sebagai seni tari. Yaitu yang pertama apa? Wirasa. Yang kedua, wiraga, dan yang ketiga, wirahma. Nah, wirasa ini adalah tarian yang harus mengekspresikan atau bisa menyampaikan perasaan kita sebagai penari, misalkan melalui mimik muka, agar pesan dari tarian tersebut bisa sampai ke penikmatnya. Misalkan mimik muka kalian seperti senang, jadi misalkan kalian tarinya tuh kayak sambil tersenyum. Nah, itu kan memberi pesan kepada penikmatnya, oh berarti dia lagi bahagia. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk wiraga, jadi sebuah tarian itu harus bisa menampakkan badan, misalkan badan kalian dalam keadaan berdiri atau kalian duduk. Nah, jadi kalau gerak tari itu harus ada wiraganya tuh seperti itu. Jadi harus ada yang berdiri atau yang duduk. Nah, itu dibilang unsur wiraga. Nah, kalau unsur wirahma itu jadi sebuah seni tari itu wajib memiliki unsur irama supaya badan dan musiknya itu bisa bersatu dengan baik kayak gitu. Lalu apa saja sih jenis dari gerak tari ini? Jadi, jenis gerak tari ini ada 2, yaitu gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Nah, gerak murni ini biasanya tujuannya itu untuk memperindah suatu gerakan saja tanpa ada maksud apapun. Misalkan kayak memutarkan pergelangan kaki atau tangan seperti itu. Nah, kalau misalkan unsur maknawi ini kebalikan dari unsur murni, teman-teman. Jadi kalau misalkan unsur murni itu suatu gerakan yang memperindah aja tanpa ada maksud tertentu. Tapi kalau maknawi itu adalah gerakan yang ada maknanya. Misalkan ini, tari merak. Jadi kita kan kayak mengepakkan selendangnya gitu kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi sambil berkeliling mengelilingi panggung. Nah, jadi kan artinya ada, oh, itu adalah burung merak yang sedang bergerak-gerik ke sana kemari kayak gitu. Masih lanjut teman-teman. Lanjut ya. Nah, sekarang apa aja sih macam-macam gerak tari itu? Nah, macam-macam gerak tari di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama, gerak tari klasik. Yang kedua, gerak tari kerakyatan. Dan yang ketiga, gerak tari kreasi baru. Nah, lalu apa aja sih? Nih, kayak gimana tuh macam-macam gerak tari itu? Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, gerak tari klasik adalah gerak tari yang banyak melibatkan atau menggunakan gerak ekspresif dan imitatif yang telah diperhalus, kayak gitu. Kalau gerakan tari kerakyatan itu gerakan yang menirukan kegiatan dan emosional manusia. Dan yang terakhir, gerak tari kreasi baru itu adalah gerak tari
yang memadukan beberapa gerak tari tradisional sehingga menjadikan atau melahirkan tarian gerakan baru seperti itu teman-teman. Sudah sampai situ, apakah ada yang pusing atau tidak mengerti? Nanti komen aja di kolom komentar. Oke, lanjut sekarang kita ke gerak tari berdasarkan jumlah. Jadi gerak tari berdasarkan jumlah ini ada 3. Yang pertama tunggal, yang kedua berpasangan, dan yang ketiga berkelompok. Jadi ada yang alone, ada yang couple, ada yang bestie. Bestie banyakan kan harusnya ya, nggak tahu, 1 orang, banyakan sih harusnya. Skip guys, oke. Jadi gerak tari tunggal itu adalah gerakan tari yang dilakukan sendirian. Nah kalau misalkan berpasangan, berduaan, bisa cewek-cewek, bisa cowok-cewek, bisa cowok-cowok, ya kayak gitu. Itu berpasangan, pokoknya duaan. Nah kalau yang berkelompok itu biasanya terdiri dari 4 atau 5 orang atau bisa 6, pokoknya banyakan. Dan itu tuh harus kompak, jadi nggak boleh ada yang unggul. Misalkan dari berempat ini ada yang unggul 1, nggak boleh. Jadi kalian tuh harus kompak sama semua gerakannya. Jadi nggak ada yang berkompetensi, maksudnya berkompetisi kayak gitu. Maksudnya aku yang lebih unggul, nggak bisa. Kalau misalnya berkelompok tuh kalian harus wajib rampak tuh sama, pokoknya sama gerakannya sama, nggak ada yang harus lebih unggul atau yang kurang unggul misalkan. Jadi semuanya harus sama. Jadi di sini tuh butuh banget kerjasama yang ekstra. Itu tuh emang paling sulit banget kalau misalnya nari berkelompok, karena kan misal bisa nih kita, tapi teman kita misalkan belum bisa dan harus ngajarin dulu gitu. Gak apa-apa sih, namanya juga berkelompok. Nah kita masuk ke materi yang inti dari semuanya. Jadi gerak tari ini itu ada 3, ada dari kepala, ada dari tangan, ada dari kaki. Nah untuk gerak tari kepala itu pokoknya gerakan yang melibatkan kepala. Kalau misalkan gerak tangan itu yang melibatkan tangan, kalau misalkan gerak kaki itu yang melibatkan kaki. Ya, memang seperti itu maksudnya. Tapi untuk pembahasannya dan prakteknya, misalkan nih ya, di gerak kepala itu ada yang namanya kedet, terus gideng dan gila. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya nggak tahu, nanti kita bahas. Terus kalau tangan tuh ada tumpang tali, ada ukel, dan ada lontang. Nah kalau misalkan di kaki itu ada minci, geser, terus deku. Nah nanti pembahasannya aku akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman. Jadi kalian stay tune, nanti aku akan kasih contoh deh ke kalian, misalkan cara kedet tuh kayak gimana, gerakan gedeg itu kayak gimana, atau gilak itu kayak gimana. Nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Segitu aja dulu oke pembahasan hari ini. Jadi materinya biar nggak terlalu panjang dan kalian udah tahu inti-intinya atau dasar-dasarnya tari itu apa sih, gerak tari itu apa sih. Dan next video aku akan mempraktekkan gerak-gerak tari dasar dari kepala, tangan, dan kaki. Oke, jadi kalian stay tune, jangan lupa nyalain loncengnya supaya nanti ada notif baru kalian bisa mengikuti. Ini cocok banget buat kalian yang ingin belajar tari jadi dari awal gitu loh teman-teman, supaya kalian nanti pas prakteknya itu gampang. Nah seperti itu. Jadi sekian dulu aja video hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, kalau misalkan gak suka dislike aja, tapi masa dislike ya, nggak sih, nggak apa-apa, terserah. Yang penting mas subscribe teman-teman supaya aku semangat terus bikin video, bikin konten di konten apa? Betul, Maharan Purwa Channel. Oke teman-teman, tanpa banyak ini itu aku pamit. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Semoga kalian bahagia selalu dan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.